Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aris Aryadi. Di sini saya akan membahas sebuah soal tentang nilai uang dan waktu. Nah, ini sangat penting sih materinya tentang nilai uang dan waktu. Apalagi kita yang sering berhubungan dengan utang piutang nih. Utang pinjaman di bank atau finance, atau kita kredit motor. Nah, itu pengaruh, atau beli tanah tapi sistemnya kredit. Nah, di sini soalnya ini mengenai sebuah sebidang tanah dibeli 12 bulan lalu. Nah, ini kita langsung ke soalnya ya. Nah, jadi ada sebuah tanah dibeli 12 bulan lalu dengan harga 500 juta rupiah. Tapi yang jadi anunya itu dia meminjam uang. Nah, dia pinjam uang di bank. Nah, dia meminjam uang 500 juta rupiah dengan membeli tanah. Nah, dan dilunasi dari uang 500 juta rupiah ini, dia lunasi ke bank selama 12 bulan dengan bunga 1% per bulan. Nah, terus kemudian tanah tersebut laku dijual seharga 750 juta rupiah setelah lunas, yaitu pada akhir bulan ke-12. Nah, pada akhir bulan ke-12 dia jual lagi tanahnya dengan harga 750 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, ada pertanyaan di sini, 4 pertanyaan sih. Poin pertanyaan. 1, berapakah cicilan per bulan yang harus dibayar ke bank? Nah, dia harus berapa sih yang harus dibayar tiap bulan ke bank? Berapakah harga tanah di awal bulan atau 12 bulan lalu dengan harga jual sekarang 750 juta rupiah dengan inflasi 4% per tahun? Pertanyaan ketiga, kemudian developer menawarkan tanah tersebut dibayar 1 miliar rupiah akhir bulan ke-12 atau 24 bulan setelah dibeli pertama kali, dan akan dibangun rumah dengan bagi hasil sebesar 100 juta rupiah untuk pemilik tanah di akhir bulan ke-12. Jadi pada akhir bulan ke-12 itu dia terima duit 100 juta. Berapakah keuntungan didapat pemilik tanah setelah membeli tanah 24 bulan lalu dengan asumsi inflasi rata-rata 4% per tahun? Nah, pertanyaan keempat, semua hitungan nomor 1 sampai dengan nomor 3 harus disertai diagram arus kas. Catatan. Nah, ini ada catatan dari soal ini ya. Tugas ini merupakan latihan dan review hubungan uang dan waktu ya, jelaslah. Ini yang harus kita pahami ya. Terus kedua, jawaban dikerjakan di Excel, bisa pakai rumus finansial di Excel atau pakai tabel seperti contoh di buku ajar. Kalau finansial di Excel itu kan ada formulanya ya, yang kita ketahui ya. Setiap seperti sum, yang mana kalau kita banyak angka, kita mau jumlah ya, dia sum sama dengan sum, itu formula. Terus kalau tabel seperti contoh buku ajar, maksudnya buku ajar itu seperti contoh di buku ekonomi rekayasa yang di Karang ya, pengarangnya ya, begitu maksudnya ya. Nah, pengarangnya di sini Pak Doni M. Mangitung. Nah, ini dosen di Pasca Sarjana Unpad yang mengajar juga mengajar di Universitas Tadulako, Fakultas Teknik. Nah, judul bukunya Ekonomi Rekayasa. Di dalam buku ini sudah ada tabel halaman lampiran terakhir. Nah, tabelnya itu tentang faktor bunga jamak. Nah, di sini faktor bunga jamak itu pada halaman 214. Kelihatan ya? Halaman 200 mana ya? Halaman 214 nih. 214 sampai halaman 235. Nah, dia di sini berdasarkan bunganya, faktor bunga jamaknya 1%. Nah, tergantung bunga jamaknya berapa. Kalau di buku sampai dengan 30% ya bunga jamaknya. Oke, kita kembali ke soal. Nah, jadi itu ya, kita langsung bahas ya ke pertanyaan 1 ya. Pertanyaan 1. Tapi nanti pertanyaan 1 itu langsung menjawab sampai ke pertanyaan 4. Setiap kita jawab 1, 4 terjawab. Kita jawab 2, terjawab 4. Gitu ya. Oke, kita mulai soal nomor 1. Seperti di soal
di soalnya tadi kan, dia meminjam uang ya, bukan duit ya, meminjam uang 500 juta rupiah, meminjam uang 500 juta rupiah di bank. Jadi pertanyaan berapa cicilannya per bulan dengan bunganya itu 1% per bulan selama 12 bulan. Oke. Nah, di sini kita buat diagram arus kas. Ya, diagram arus kas 500 juta. Jelas 500 juta itu seperti sebuah pemasukan ya. Pemasukan 500 juta rupiah. Jadi dia ke atas. Kalau dia pengeluaran dia ke bawah. Ini plus dari ada uang masuk 500 juta. Terus kenapa A-nya ke bawah? Nah, karena dia pengeluaran yang dilakukan setiap bulan. Oke. Terus apa yang diketahui dari soal ini, dari soal tadi ya? Soal tadi ini ya. Nah, oke, yang pertama kita ketahui bunga cicilan 1% per bulan. Kita ketahui N-nya, berapa lama dia mencicilnya, 12 bulan. Kita ketahui P-nya, besarnya pinjamannya, 500 juta. Oke, dari soal ini, dari soal pertanyaan satu ini, kita bisa menjawab 3 cara. Nah, di dalam buku ini sudah diajar, ada cara mengerjakannya ya. Oke, cara pertama itu dengan rumus. Nah, dalam rumus ini kan kita kan bertanya, kita kan yang ditanyakan ini kan A-nya berapa sih, A-nya ini yang harus berapa sih cicilan yang harus dibayar per bulan. Oke, untuk mendapatkan A itu A sama dengan rumus ya. Ini P buka kurung A per P ya, koma I koma N. Nah, tutup kurung. Ini rumusnya ya, sudah rumus di buku. Sama dengan P A per P dengan I-nya 1% selama N-nya 12. Nah, itu rumus. Terus ternyata rumus A dengan mencari nilai A dalam buku ya, A per P ini, itu rumusnya ini segini. A sama dengan, rumusnya itu A sama dengan ini ya, 1 I, sebenarnya dia I ya, ini I buka kurung 1 ditambah I pangkat N. Nah, itu rumusnya kalau kita mencari A. Itu I ya, ini rumusnya ya, dibahagi ya, buka kurung 1 ditambah I, ini I ya, pangkat N dikurang 1. Sebenarnya rumusnya ya, ini kelupaan untuk menulis rumus semestinya ya. Nah, setelah kita masukkan dengan nilai I 1%, tutup buka kurung 1 plus I pangkat, I nya tadi 1% pangkat N 12 bulan ya, bahagi buka kurung 1 ditambah I 1% tutup kurung pangkat 12 N ya, kurang 1. Nah, sedangkan tadi P, nah ini kelupaan juga sih, sebenarnya ada P di depannya, ini ada P pengalihnya. Nah, ini kelupaan sih di soal sih, sebenarnya di jawaban ini ya, semestinya ada P teman-teman, yang harus kita isi pengalihnya, karena di sini sudah disebutkan P, ada P ya, ada P. Nah, di depannya dia semestinya ada nilai P yang jadi pengalihnya. Nah, kita isi ya teman-teman. Baik, oke, ini ada P nya. Nah, terus kita taruh lah di samping ya. Nah, ini P nya. Nah, P nya itu 500 juta. Nah, kalau kita masukkan nilai rumusnya ini ya, kita hitung ya, berdasarkan itu yang menghasilkan ini 0,089. Nah, ini dia punya kali-kalinya ya teman-teman, 1%. Sebenarnya kalau mau kita atur 1% dikali 1 plus 1%. Nah, ini 12 itu N nya. Nah, ini N 12 bulan, terus 1 plus 1%. Nah, ini 1% nya 12 N nya. Terus kita enter 0,089. Setelah kita kali 500 juta kali 0,089, 44 juta 424.394,34 rupiah. Nah, ini cicilan per bulan yang harus dia bayarkan, yang harus kita bayarkan lah per bulannya, 44.424 sekian ribu rupiah. Terus
Ini cara satu ya. Kemudian cara dua dengan tabel. Nah, dengan tabel, dengan A sama dengan ini rumus ya, tetap hampir sama ya rumusnya ya, A per P IN. Nah, terus kita dapat P A per P 1%. Nah, I-nya tadi 1%, 12. Nah, kita lihat tabel bunga berganda terputus dengan bunga 1%. Nah, ini lihat tabel ya, ingat ya. Kalau harus punya buku ini, kalau paling tidak lebih memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal seperti begini. Dengan bunga 1%, N-nya 12, maka kita lihat A per P-nya di tabel itu. Tabel bunga berganda AP. Nah, kalau teman-teman silahkan lihat di tabelnya ya. Nah, maka menghasilkan 0,089. Nah, ini kan P per ini ya. Kalau ini kan dilihat di tabel ya. A per P 1%, 12 itu dilihat tabel. Tabel bunga berganda terputus ya. Terus 500 juta. Nah, 500 juta P-nya tadi kan, P dikali 0,089. Nah, kita kali 0,089 ya, sama sih sebenarnya di cara 1 0,089. Nah, tapi kenapa hasilnya 44.500.000 rupiah? Nah, ini. Nah, ketika kita melihat tabel, ternyata hasilnya itu lebih besar. Nah, faktornya kenapa ya? Ya, karena kalau kita menggunakan rumus seperti ini 0,089, kalau mau melihat hasilnya itu karena kita menghitung memakai 1%, jadi semua 3 angka belakang koma terambil tuh. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kita tes lah. Oh ya, tunggu ya. Kita tes, kita periksa ya. Kita tes. Nah, seperti ini. Nah, ini kan 0,0. Nah, kalau dia cuma 3 angka belakang koma 0,089. Tapi begitu kita ambil ke belakang terus ternyata banyak nih. Nah, panjang. Nah, itu berpengaruh juga terhadap hasilnya kita. Nah, itu yang menjadi berpengaruh terhadap nilai kreditnya. Nah, semestinya hal-hal seperti begini kalau teman-teman mau kredit, tanya, kalau rumus ini hasilnya sekian, nah, bisa jadi deal-dealan, berkurang plafon kreditnya kita per bulan ya, pembayaran kredit per bulan. Nah, berbeda lah, ya paling tidak sekitar 75.000 ya, berpengaruh juga ya. Sekitar ini 44.500.000 rupiah. Nah, kemudian ada cara ketiga dengan rumus spreadsheet Excel. Nah, di Excel itu ada formulanya ya. Nah, rumusnya itu A sama dengan PMT, rate, NPR, PV. Nah, PMT rate-nya ini 1%, NPR-nya itu 12. Nah, PV 500 juta. Hah? Kenapa begini, dari mana itu? Nah, itu semua ada di buku ini juga, sudah ada kok menjelaskan kenapa bagaimana sampai mendapatkan nilainya. Nah, kalau kita mau lihat seperti ini, kita klik, nah seperti begini ya. Ini 1% dia lari kemana ya. Sebenarnya kalau kita klik FX ini, fungsian argumennya ini, dia kelihatan rate-nya berapa. Nah, kita kejar saja di mana kita punya nilai yang kita cari ya. Nah, maka secara angka hasilnya 44. Kenapa dia ada minus tuh di sini ya? Ternyata karena dia ini harus terbayarkan, berkurang yang nilai per bulan kita cari ya, itu minus, maksudnya minus ditulis dia berkurang 44.424.394. Nah, itu kita tambah dia minus nih di jawaban nih, di jawabannya, di formulanya, di depan formula PMT-nya, begitu ya. Oke, kemudian ada catatan dalam jawaban nomor 1 ini. Perbedaan hasil pada cara 1 atau 3. Cara 1 atau 3 terhadap cara 2. Jadi ada perbedaan ya. 44 ini kan, perbedaan cara 2 dengan cara 2, cara 1 dan atau cara 3 berbeda dengan jawaban cara 2. Nah, itu kan seperti tadi saya jelaskan ya, ada pengambilan nilai di belakang angka koma, berpengaruh sekali ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal ke pertanyaan kedua. Jawaban untuk mengerjakan jawaban kedua ya. Oke. Yang kedua tadi itu yang harus kita tanya, berapakah harga tanah di awal bulan atau 12 bulan lalu dengan harga jual sekarang 750 juta rupiah dengan inflasi 4 tahun. Nah, oke. Kita lihat dia akan menjual tanah tadi nih 750 juta lagi pada 12 bulan ya, 12 bulan kemudian tadi ini ya, dari
pada saat awal beli dia jual lagi 750 juta rupiah. Nah, jadi pertanyaan, berapa harga tanah di awal bulan dengan harga jual sekarang 750 juta rupiah dengan inflasi 4% per tahun. Ini bukan tidak hubungan lagi terhadap 500 juta awal dia bayar tanah. Nah, kita mau melihat dengan saya menjual 750 juta dengan memperhatikan faktor inflasi ya, dengan nilai inflasi 4% per tahun itu, berapa sih sebenarnya harga tanah itu ya? Nah, itu yang mau diketahui. Nah, di sini diketahui I-nya itu 4% per tahun. N-nya 1 tahun, F-nya 750 juta. Nah, oke, kita kerjakan dengan 3 cara seperti tadi. Tapi rumusnya berbeda. Oke, cara 1 dengan rumus P sama dengan F tutup kurung, buka kurung, P per F, koma I, koma N. Nah, ini rumusnya ya. Sama dengan F, P per F, nah, I-nya 4%, koma 1. Nah, kalau untuk posisi ini ya, teman-teman ya, seperti ini. Rumusnya ini dengan nilai F, PF ini, dia F per, ini rumusnya ya, PF, P per F, 4% 1, ini 1 ditambah I, pangkat N. Nah, itu rumusnya. F per, nah, ini F ya, jangan lupa ini sudah rumus bakunya, F per 1 ditambah I pangkat N dengan F 750 juta kan, bahagi 1 ditambah 1% I nya ya, pangkat 1 sama 1 tahun. Nah, ini diagram arus kasnya ya. Nah, menghasilkan hasilnya itu 721.153.846. Nah, sekian. Ini yang nilainya. Nah, harga tanah ya berdasarkan inflasi, tadi faktor inflasi 4%. Terus cara 2 dengan tabel, dengan menggunakan rumus yang sama tapi melihatnya dengan tabel, tidak menggunakan rumus yang ini ya. Nah, dengan tabel bunga berganda terputus dengan memperhatikan bunganya 4%, N-nya selama 1 tahun, N-nya ya anggap N1 karena 4% ini inflasi selama 1 tahun ya. Nah, maka kita dapat P per F 0,962. Oke. Nah, tadi kan F dikali ya, P ini faktornya kali. Jadi 750 juta F-nya kita kalikan 0,962 P per F-nya. Nah, maka didapat 721.500.000 rupiah. Nah, jadi perbedaan kan? Ada perbedaan nih, sekitar 350, hampir 350.000 rupiah. Nah, itu sangat berpengaruh, sangat banyak juga ya. Kalau bicara tentang uang ya, kalau dikali banyak ya pasti banyak lah. Oke, ini ada perbedaan lah. Perbedaan. Kenapa berbeda? Hampir sama dengan kasus yang tadi. Begitu ya. Karena 1 ditambah 1% pangkat 1 ini ya, pangkat 1 ini kalau menghasilkan 0, hasilnya itu dia sangat besar loh. Kalau kita mau tahu ya, apakah kita tes ya, kopi berapa sih hasilnya kita dengan rumus tadi ya, D21 ini sama dengan ya, sama dengan itu kan 01,04. Tapi ini bahagi kan, ini bahagi, ini pengaruh loh, sangat berpengaruh, nilai yang sangat banyak. Nah, itu pengaruh, semestinya tidak ya, nilainya berpengaruh lah terhadap pembagi, faktor pembaginya. Oke, kita cek terhadap rumus spreadsheet Excel di Excel. Nah, itu caranya berbeda ya, ini nilainya berbeda, ini angkanya komanya sangat berpengaruh. Oke, cara 3 dengan rumus spreadsheet Excel. P sama dengan PV, rate and pair, ini rumus di Excel ya teman-teman. Rate PV 4%, 750 juta. Nah, 700 P sama dengan 721 dengan kita lihat formulanya ya teman-teman ya. Ini rate-nya D21, D22, 0, D23. Nah, ini rumusnya ya. 721 juta. Ini yang harus perhatikan. Rumus yang harus, kenapa berbeda seperti tadi itu kan, berbeda dengan cara 2. Nah, itu maksudnya perbedaan hasil pada cara 1 atau 3 terhadap cara 2 dikarenakan nilai pada bunga berganda terputus hanya menggunakan 3 angka belakang koma.
Sedangkan pada cara satu mungkin maupun cara dua mengambil secara keseluruhan nilai hasil perhitungan, gitu ya teman-teman. Oke, ini jawaban nomor 2. Selanjutnya kita jawab nomor 3 dengan diagram arus kas seperti begini ya. Oke, kita cek dulu apa sih pertanyaan ketiga. Kemudian developer menawarkan tanah tersebut dibayar 1 miliar rupiah pada akhir bulan ke-12, 24 bulan setelah dibeli pertama kali, dan akan dibangun rumah dengan bagi hasil sebesar 100 juta rupiah. Untuk pemilik tanah di akhir bulan ke-12, berapakah keuntungan didapat pemilik tanah setelah membeli tanah 24 bulan lalu dengan asumsi inflasi rata-rata 4% per tahun? Oke, ini ya, yang ditanya itu F-nya. Kita kan tahu, tadi kita membeli 500 juta tuh, di awal kita beli 500 juta. Jelas dia ada pengeluaran ya, ada uang keluar 500 juta. Terus I-nya, inflasi tadi, faktor inflasinya 4%, nilai inflasinya ya, bukan faktor, nilai inflasinya 4% per tahun dengan N selama 2 tahun. Nah, menjadi pertanyaan F-nya ini berapa sih keuntungannya dia, itu yang mau ditahu. Diketahui I 4% per tahun, N 2 tahun, P-nya 500 juta. Tapi ada catatan di sini, dia mendapatkan 100 juta rupiah bagi hasilnya, 100 juta pada bulan ke-12. Pada bulan ke-12 dia mendapatkan nilai uang 100 juta lagi, berikanlah bagi hasil. Nah, sedangkan tanah itu dibayar 1 miliar. Nanti kita jabarkan ya, dia punya lebih detail lah. Oke, kita cara satu ya, dengan rumus mendapatkan nilai F. F sama dengan P buka kurung F per P I N. Nah, sedangkan I-nya tadi FP, I-nya 4% ya, 4% per tahun selama N-nya itu 2 ya. Oh, N2. Ini N-nya 2. N-nya 2 tuh. N-nya 2. Ini salah nih tadi, lupa nih rumusnya. Begitu juga rumus di sini ya, N2. Oke. N-nya 2. Terus rumusnya itu F per P 2%, 4% 2. Jadi rumusnya itu 1 tambah I pangkat N. Buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N dikalikan P. Nah, P tadi itu kan 500 juta. Tuh. Nah, 500 juta dikali buka kurung 1 ditambah 4% tutup kurung pangkat 2. Nah, 500 juta tadi ya, 500 juta dikali, kalau kita kali 1 ditambah 4% pangkat 2, hasilnya 1,082. Nah, hasil pengalinya 500 juta kali ini 540.800.000 rupiah. Nah, maka keuntungan didapat pemilik tanah berapa? Nah, tadi kan 1 miliar tuh, dia dikasih harga jualnya kan 1 miliar dia kan, 1 miliar. Terus dia mendapatkan F tadi ini 540 juta dengan inflasi, semestinya harga tanah itu 540.800.000. Nah, terus dia mendapatkan lagi 100 juta. Nah, 540 juta tadi kan mendapatkan F. Nah, ternyata dia mendapatkan keuntungan itu nilainya 559.200.000 rupiah. Ini keuntungannya. Nah, kita mencari ke cara kedua ya. Kita lihat cara kedua dengan tabel. Oke. Dengan rumus yang sama, F per P 4% I-nya 2 tahun. Lihat tabel, bunga berganda terputus dengan bunga 4%, N-nya sama dengan 2, maka didapat P per F 1,082. Nah, 500 juta rupiah dikali 1,082 ya. Lihat tabel, maka hasilnya 541 juta. Ada perbedaan ya, jelas ada perbedaan karena angka koma itu berpengaruh ya. Maka keuntungan didapat pemilik tanah adalah 1 miliar dikurang 541 juta plus ditambah 100 juta untuk bagi hasilnya, maka keuntungan dapat pemilik tanah itu 559 juta rupiah. Gitu. Perbedaan hasil pada cara 1 terhadap cara 2 dikarenakan nilai pada bunga berganda terputus hanya menggunakan 3 angka belakang koma seperti yang tadi ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan jawabannya dari contoh soal yang kita tampilkan ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.